المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما ويقينا. أما بعد. Yang sama-sama saya cintai, saya hormati, lagi saya ta'zimi para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus pimpinan majelis Al-Mustafa Silaturahmi, yaitu yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Mustafa Lutfi SAG. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah permudah segala urusan beliau, Allah kuatkan beliau dalam mengemban meneruskan dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat beliau dan hajat keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Serta para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, serta para tokoh masyarakat, para pejabat setempat, serta para hadirin wal hadirat, para adik-adikku sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam yang mulia ini, di hari yang mulia ini, pemimpin dari segala hari yaitu hari Jumat, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini yang insyaallah dipenuhi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana tidak, karena sebaik-baik tempat di dalam suatu negeri sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ahabbul biladi ilayya masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha, kata Rasulullah. Sebab tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam suatu daerah, di dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu negeri adalah pasar-pasar. Ya. Oleh karena itu, kenapa pasar termasuk tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di zaman kita sekarang, yang mana di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, tidaklah yang berniaga, berdagang, berjual beli yang ada di pasar ketika kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, melainkan mereka terlebih dahulu harus mengerti ilmu agama, hukum ahkam syariat. Tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kata Rasulullah, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Di pasar pasti kita dapati tidak terselamatkan dari namanya riba. Di pasar tidak terselamatkan dari namanya bohong. Di pasar tidak kita terlepas dari namanya sumpah palsu. Oleh karena itu, tempat yang mana situ banyak syaitan, tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Oleh karena itu, antum semua beruntung karena antum sedang berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu negeri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tes. Alhamdulillah. Masih semangat insyaallah ya. Insyaallah. Adik-adik sabar, jangan masih sabar nunggu untuk main game kan? Ya. Enggak apa-apa, kita mabar juga. Majelis bareng. Ya. Insyaallah sudah.
Sabar-sabar. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya mempunyai ikatan kuat kepada masjid, sehingga kita termasuk yang digolongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti di hari kiamat, di akhirat nanti tidak ada naungan melainkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, sab'atun, kata Rasulullah, yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan, kata Rasulullah, yang mana nanti tidak ada naungan lagi melainkan adalah naungannya Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan lagi melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti ketika padang mahsyar, yang mana jarak matahari itu di atas kepala kita hanya sejengkal, Pak, Bu. Coba kita bayangkan ketika panas terik bawah matahari, kita tidak pakaikan alas kaki, kita tidak pakai penutup kepala, di bawah terik matahari 10 menit, 15 menit saja kita tidak sanggup, apalagi matahari yang sejengkal di atas kepala kita. Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika itu. Yang mana nanti saking dekatnya matahari di atas kepala kita, bahkan nanti kita ini mandi keringat. Tidak sedikit nanti daripada manusia yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada sampai dengkulnya, ada sampai ke seluruh badannya, ada sampai ke lehernya, bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Tidak ada lagi yang dapat nolong, tidak ada lagi naungan melainkan naungannya Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan lagi nanti kecuali daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Minha rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Yang diantaranya adalah apa? Seseorang yang mana hatinya mempunyai ikatan kuat kepada masjid. Maknanya apa? Orang yang senantiasa hadir di masjid, sholat 5 waktu berjamaah, menghadiri majelis zikir, majelis sholawat, majelis taklim, dia tadarusan dan lain sebagainya. Ketika dia baru keluar berapa jaraknya 1 meter dari masjid, berapa meter dari masjid, dia sudah rindu lagi hatinya untuk pergi ke masjid. Ini orang yang memakmurkan masjid, itu hatinya mempunyai ikatan kuat kepada masjid, maka orang tersebut termasuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan lagi melainkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada makhluk yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, makhluk yang paling mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, tidak lain dan tidak bukan yang akan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan daripada tausiah saya mau tanya, kira-kira saya dikasih waktu setengah jam, 1 jam atau 2 jam? Marah nanti adik-adik. Tidak mau lagi dia hadir maulid. Lama katanya nggak bisa main game saya. Ibu-ibu nanti juga ngerepet, ngomel, nggak bisa nonton Antv, habis duit film. Insya Allah semuanya yang ada di sini cinta kepada Rasulullah. Yang ada di sini tidak lain dan tidak bukan kumpulnya kita ini untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Cinta nggak kepada Rasulullah? Yakin? Yang ini adik-adik nih yang ganteng-ganteng nih, Masya Allah, manis-manis senyumnya, ya Allah, lebih manis daripada gula dan madu. Cinta sama Rasulullah? Yakin? Kenal nggak sama Rasulullah? Kaum pemuda yang mana ketika itu banyak sahabatnya Rasulullah yang berjuang bersama Rasulullah adalah golongan kaum muda.
Sekarang pemuda-pemuda sekarang, coba kenal nggak siapa itu Rasulullah? Kita semua ini adalah umat yang sangat dinanti-nanti, yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Saking cintanya Rasulullah simpan doa beliau ketika Allah Subhanahu wa taala beliau dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang mana kalau di saat itu Rasulullah diborkot, keluarganya itu diborkot atau di PPKM, enggak boleh ada yang bertransaksi kepada keluarganya Rasulullah. Sampai Allah tawarkan, Allah utus malaikat Jibril, wahai Rasulullah, jikalau engkau mau, Allah akan jadikan Jabal Uhud itu menjadi emas dan itu adalah menjadi milikmu. Rasulullah enggak mau. Rasulullah simpan doanya, enggak mau tawaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jikalau Anda ditawarkan oleh seseorang untuk dijadikan gunung itu menjadi emas dan menjadi milikmu, enggak bakal nolak kita. Ini Rasulullah simpan. Rasulullah bukan doa, tapi Rasulullah simpan ini doa. Yang mana doa beliau adalah syafaat untuk semua umatnya nanti di hari kiamat. Sangat cinta Rasulullah kepada kita. Bayangkan, ya, rasa sakitnya syakaratul maut. Pernah mengalami syakaratul maut? Belum. Luar biasa pedihnya. Rasulullah masih merasakan, wahai malaikat Israel, beginikah? Wahai malaikat Israel, beginikah rasa syakaratul maut yang akan dialami oleh umatku? Ini beginilah. Kalau begitu, ya Allah, berikanlah separuh rasa sakit syakaratul maut yang akan dialami oleh umatku kepadaku. Sampai di akhir hayat beliau, ummati, umatku. Yang dikenang, yang diingat oleh Rasulullah, yang ada di benak pikiran Rasulullah bukanlah keluarganya, bukanlah para sahabatnya yang berjuang bersama Rasulullah, melainkan umatnya Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kita. Sekarang hidup. Pertanyaannya kepada kita, apakah jasa kita yang akan kita balas budi untuk Rasulullah? Apa yang akan kita balas untuk Rasulullah? Bahkan dikatakan, kalaulah para sahabatnya Rasulullah SAW itu berjalan sama Rasulullah, saking ta'zimnya, saking memuliakan Rasulullah, saking menjaga adabnya para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, kalau diriwayatkan seandainya Rasulullah itu mempunyai bayangan, yang mana kita kenal kalau Rasulullah itu jalan di bawah terik matahari tidak ada bayangan. Kenapa? Karena senantiasa dinaungi oleh Allah. Ini diriwayatkan bahwasanya kalaulah para sahabatnya Rasulullah SAW berjalan bersama Rasulullah, saking ta'zimnya kepada Rasulullah, saking hormatnya kepada Rasulullah, saking menjaga adabnya kepada Rasulullah, mereka ketika berjalan bersama Rasulullah, mereka lihat dulu ada tidak bayangannya Rasulullah. Kenapa mereka melihat dulu? Karena mereka takut terinjak bayangannya Rasulullah. Akhlaknya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, ta'zimnya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, takut menginjak bayangannya Nabi Muhammad. Kita umat yang senantiasa dinanti-nanti oleh Nabi Muhammad, umat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Bukan lagi bayangannya Nabi Muhammad yang kita injak, syariatnya Nabi Muhammad yang kita injak. Para kepala rumah tangga, para bapak-bapak, para suami membiarkan istrinya membuka aurat, membiarkan anak perempuannya membuka aurat, membiarkan istrinya dan anak perempuannya berkumpul bersama laki-laki yang bukan muhrim. Itu sudah menginjak syariat Nabi Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu membiarkan anaknya lalai tidak tidur sampai datangnya waktu fajar, sibuk dengan handphone mereka. Ketika datangnya waktu fajar, mereka tidur dan tidak dibiarkan saja tidur dan tidak dibangunkan untuk sholat subuh. Ini menginjak syariat Nabi SAW. Kita biarkan anak-anak perempuan kita, oh Habib, alhamdulillah saya punya anak perempuan, jarang keluar rumah, dia sibuk di kamar aja. Lihat di dalam kamarnya ngapain.
lihat di dalam kamarnya ngapain. Bukan berarti orang yang berada di rumah itu selamat daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maksiat yang ada di dalam rumah kita deras seperti layaknya hujan yang deras. Kita husnuzon, kita prasangka baik kepada anak kita, kita biarkan mereka main HP, terkunci kamar mereka dari dalam. Ketika kita ketuk pintu kita, mereka pura-pura tidur, mereka pura-pura nggak dengar. Ternyata mereka sedang pasang headset dan sedang video call bersama laki-laki yang bukan muslim. Inikah umatnya Nabi Muhammad? Inikah jasa yang akan kita balas untuk Nabi Muhammad? Beginikah cara kita untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad? Sangat-sangat tidak. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, hadirkan baginda Rasulullah di rumah kita. Hadirkan Rasulullah di rumah kita. Maksudnya apa? Hadirkan ajarannya baginda Rasulullah SAW di rumah kita. Ajarkan anak-anak kita untuk kenal siapa itu Rasulullah. Ajarkan anak kita bagaimana sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad. Ajarkan anak-anak kita untuk bagaimana beradab dengan adabnya Nabi besar Muhammad SAW. Oh, saya sendiri nggak tahu, Beb. Bagaimana saya mengajarkan anak saya? Antarkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Antarkan mereka ke madrasah diniyah. Cukuplah kita yang tidak pernah merasakan letihnya menuntut ilmu sehingga kita merasakan hinanya kebodohan seumur hidup. Cukup kita saja, jangan sampai anak dan keturunan kita. Maka Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Man lam yazuk dhulla ta'allumi sa'ata jarra'a dhullal jahli tula hayatin." Barang siapa yang tidak mau merasakan letihnya, jerih payah, pahitnya menuntut ilmu yang sesaat, tajarra'a dhullal jahli tula hayati, maka niscaya orang tersebut akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidupnya. Karena itu kalau ada majelis-majelis yang seumpama ini, ajak anak-anak kita. Walaupun anak kita yang baru lahir, yang masih merah, bahkan ada salah seorang ulama, anaknya masih baru lahir, diajak di dalam majelis taklim. Ketika itu majelis taklim pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang yang mengatakan, "Wahai guru, wahai imam, kenapa engkau bawa anakmu yang masih baru lahir, yang masih merah ini? Dia tidak mungkin paham." Jangankan anak yang baru lahir, anak yang seusia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun belum tentu paham. Apa jawab imam tersebut? Apa jawab orang alim tersebut? "Saya bukanlah untuk dia paham, tapi kenapa saya bawa di sini agar dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala semenjak sekarang. Sehingga nanti dia tumbuh dewasa, dia gemar, hatinya gemar untuk senantiasa duduk di majelis ta'lim." Karena itu hadirin wal hadirat, cukup kita saja sudah tidak mengenal siapa itu Rasulullah. Jangan sampai selama-lamanya 7 keturunan kita tidak kenal siapa itu Rasulullah, tidak kenal bagaimana akhlaknya Rasulullah, tidak kenal keseharian baginda Rasulullah SAW. Boleh kita tanya kepada adik-adik kita sekarang ini yang masih remaja ini, mereka lebih kenal kepada pemain-pemain Mobile Legends, pemain-pemain bola daripada siapa itu sahabat-sahabatnya Rasulullah, siapa anak-anaknya Rasulullah, hafal tidak nasabnya Rasulullah. Coba kita tanyakan, hafal nasabnya Rasulullah? Ada berapa anaknya Rasulullah? Ada berapa anaknya Rasulullah? Siapa aja sebutkan, yang perempuan nanti, yang laki-laki. Yang perempuan ini pintar-pintar luar biasa. Yang laki-laki ini, ayo sebutkan. Satu aja. Coba kita mintakan Ustaz Mustafa untuk tanya siapa, sebutkan nama pemain Mobile Legends, pasti hafal. Kalau remaja-remaja yang gemar bola, gila bola, tanya siapa pemain bola, oh Lionel Messi, dari sejarahnya, biografinya hafal. Coba biografi Nabi Muhammad nggak hafal. Oh sudah berapa kali nyetak gol, oh berapa bayarannya, begini, tahu semua.
Ketika ditanya bagaimana biografinya Nabi Muhammad, oh, inna lillahi wa inna ilaihi. Ini musibah yang besar. Ya. Yang mana Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya tadi, sakaratul maut yang begitu dahsyat, rasa sakitnya beliau tanggung separuhnya untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini beruntung ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, berfirman, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat di antara umat-umat terdahulu. Allah haramkan yang namanya surga dimasuki oleh umat-umat terdahulu, kecuali umatnya Nabi Muhammad, semuanya sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita tidak mungkin mengenal, kita tidak mungkin akan menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak kenal siapa itu Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita kenali siapa itu Nabi Muhammad, dan kita tidak mungkin bisa kenal bagaimana keseharian Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, sifat budi pekerti Nabi Muhammad, kecuali di dalam majelis yang seumpama ini. Ya, kebetulan tadi kita baca Maulid Dia Ulami. Maulid Dia Ulami. Coba seandainya Maulid Dia Ulami itu bahasa Indonesia, bahasa Medan, ya mungkin ketika kita merenunginya pasti kita nangis. Saking bahasa Arab, anak bukan orang Arab. Saya juga bukan orang Arab, cuman keturunan. Ya. Tapi setidaknya kita dengan belajar paham bahasa Arab. Ya. Orang baca Maulid Dia Ulami. Di sini adalah Habib Umar di belakang saya nih. Ini yang mengarang Maulid yang kita baca tadi. Beliau ulama internasional, sudah dakwanya sudah internasional. Beliau ulama besar yang mimpin pondok pesantren Darul Mustafa di Hadramut di Yaman. Habib Umar, ini abang beliau, sudah almarhum baru berapa bulan yang lalu. Al-Habib Ali Masyhur. Ini Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Di dalam Maulid yang kita baca tadi disebutkan, billahi karir zikra wasfi Muhammadin kaimatu ziha anil qulubi rana. Demi Allah, dengan mengulang-ulang sifat nama Nabi Muhammad, mengulang sifat-sifatnya Nabi Muhammad, kaimatu ziha anil qulubi rana, dapat menghilangkan yang namanya kotoran-kotoran, karat-karat yang ada di hati kita. Saya yakin, bukan saya suuzon, kita semua yang ada di sini, usianya ada yang 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan lebih, belum pernah mimpi bertemu Rasulullah. Sudahkah kita mimpi bertemu Rasulullah? Tidak teringinkan kita melihat, memandang wajah indah baginda Rasulullah. Kalau kita lihat, siapalah orang yang paling ganteng yang pernah kita lihat di depan mata kita ataupun di televisi, nggak ada apa-apanya dengan kegantengan baginda Rasulullah. Coba kita bayangkan, rambut siapa yang sudah 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada dan dimuliakan dan dijadikan dikokohkan, diabadikan. Rambut siapa kalau bukan rambutnya baginda Rasulullah? Semua orang menginginkan, mengharapkan keberkahan daripada rambutnya Rasulullah. Enggak ada. Coba rambutnya siapa? Enggak usah 1400 tahun. Hah? Coba 10.000 tahun yang lalu sampai sekarang ada rambutnya orang? Enggak ada, kecuali rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada pada diri baginda Rasulullah, semua yang berkaitan dengan baginda Rasulullah akan menjadi mulia. Orang yang dekat bersama Rasulullah akan menjadi mulia. Orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menjalankan daripada adab-adab Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Kenapa? Semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Bagaimana caranya? Dengan kita kenali dulu siapa itu baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mau bicara tentang kemuliaan baginda Rasulullah, tidak akan ada habisnya. Dari mana dalilnya? Kalau kita setiap hari Jumat membaca surah Al-Kahfi,
Di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walau kana al-bahru, jikalau lautan, samudra yang ada di alam semesta ini dijadikan tinta untuk apa? Untuk menulis, mengkaji, mentafsirkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatur rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Niscaya tinta tersebut habis duluan, sedangkan ayat-ayat Al-Quran belum selesai dikaji, belum selesai ditulis. Walau ji'na bimithlihi madad. Walaupun kami datangkan lagi oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, tinta tersebut sebanyak lautan yang ada di muka bumi ini tidak akan cukup untuk mengkaji, menulis ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan baginda Rasulullah, beliau adalah terjemahan hidup daripada Al-Quran. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh para sahabat, ya Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Apa dijawab oleh Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Semua yang ada di dalam Al-Quran adalah akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalau kita mau bicara tentang kemuliaan baginda Rasulullah, tidak akan ada habisnya. Gak usah kita bicara tentang syariatnya Nabi Muhammad, gak usah kita bicara tentang akhlaknya Nabi Muhammad, kita bicara tentang fisiknya Nabi Muhammad saja. Coba kalau seandainya saya berdiri di sini, saya ceramah bicara tentang keringatnya sipulan, keringatnya orang, kira-kira yang dengar jijik atau enggak? Ya, seandainya saya bicara tentang keringat, menceritakan tentang keringatnya seseorang, kira-kira mau dengar atau tidak? Dengarnya, ya Allah, kok ini Ustadz, kok ini Habib, ya, yang diceritakan tentang keringatnya orang, ngapain? Tapi ketika yang dibicarakan, yang disampaikan adalah keringatnya Rasulullah, penasaran atau tidak? Keringatnya Rasulullah itu lebih wangi daripada bau misik. Lebih wangi, paling wangi. Bahkan luar biasanya keringat Rasulullah SAW. Ada dulu satu sahabat Rasulullah yang namanya Utbah bin Fargar, ya, salah satu sahabat Rasulullah. Ketika itu, ini sahabat masih kecil, masih kecil, yang mana sahabat tersebut ketika masih kecil diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala cobaan sakit seperti itu, gatal-gatal, sekujur badannya itu gatal-gatal dan bernanah, bau sampai orang nggak mau dekat, ya. Sampailah dibawa oleh ayahnya beliau, dibawa menghadap kepada Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah, ya, diusap oleh Rasulullah, ayo buka bajumu, masih kecil waktu itu, masih kecil, dibuka bajunya, diusap oleh Rasulullah. Subhanallah, semua penyakit gatal tadi langsung sembuh dan baunya menjadi wangi. Sampai ketika sudah tumbuh dewasa, menikah, istrinya sampai 4. Oleh karena itu kalau orang hadir maulid insya Allah pasti wangi. Wangi gak? Kenapa? Karena dibagikan minyak wangi, ya. Orang yang dekat sama orang jual minyak wangi pasti wangi. Orang yang dekat sama orang yang dekat sampah, ya, bukan meremehkan, tidak, bukan mengatain mereka, tidak, merendahkan, tidak. Akan tetapi ini ibarat kiasan. Kalau kita dekat sama orang-orang yang wangi, maka kita akan wangi. Kita duduk di majelis maulid ini, insya Allah kita pulang pun wangi. Ketika orang salaman, istri kita salaman, mencium tangan kita, kok tangan bapak wangi? Ya, saya hadir maulid Nabi Muhammad SAW. Ini bayangkan sahabat tersebut ketika tumbuh dewasa, istrinya sampai 4. Ya, tapi jangan berharap pula bapak-bapak nanti hadir maulid, pengen istrinya ya. Ini sahabat tersebut istrinya 4, sampai keempat istrinya ini berlomba-lomba untuk membeli minyak wangi yang paling wangi dan termahal. Mereka berlomba-lomba sampai ketika itu sahabat tersebut, ya,
Gilirannya lagi di rumah istrinya yang bernama Ummu Asim. Ketika itu ditanya oleh Ummu Asim tersebut, "Wahai suamiku tercinta, sesungguhnya kami ini para istrimu sudah berlomba-lomba membeli minyak wangi. Kami cari minyak wangi yang paling wangi, agar kami ini paling wangi di antara kami berempat. Biar kami ini dapat mengalahkan wangi yang ada pada tubuh. Kami penasaran. Namun saya sudah beli minyak wangi yang paling mahal, minyak wangi yang paling wangi. Tapi sudah saya pakai, namun tidak dapat mengalahkan wangi yang ada pada tubuh. Apa resepnya, bagaimana ini? Minyak wangi apa yang kau pakai?" Apa kata suaminya tersebut? "Wahai istriku, sesungguhnya saya tidak memakai parfum sedikit pun. Lantas bagaimana aroma wangi yang keluar daripada badanmu ini?" Diceritakan, itu cerita yang saya ceritakan. Kecil diusap oleh Rasulullah, dari kecil sampai sudah tumbuh dewasa, sampai sudah punya istri 4, wangi tersebut masih melekat. Oleh karena itu orang yang dekat sama Nabi Muhammad menjadi mulia. Menjadi mulia. Kita hadir majelis maulid, ya Allah, luar biasa hadir maulid. Ngapain sih kita solawatan? Ya. Apa pengorbanan kita ini untuk Nabi Muhammad? Yang kita korbankan sekarang ini cuma duduk, ya, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita. Ada yang lebih. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di antara keutamaan maulid, Imam Syafi'i mengatakan, kita mazhab Imam Syafi'i atau bukan? Mazhab Imam Syafi'i semua yang ada di sini. Mazhab kita Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Man jamma'a li maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraati ba'asallahu yaumal qiyamah ma'a shadiqin wa syuhada'i wa shalihin wa yakuna fi jannatin na'im." Yang artinya, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, wahayya atau aman, dan menyiapkan makanan, wa ahla makanan, dan menyiapkan tempat, wa amila ihsanan, dan berbuat baik kepada orang yang hadir di dalam perkumpulan tersebut, wa sara sababan li qiraati, dan menjadi penyebab berkumpulnya orang membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Apa balasan orang tersebut? Kata Imam Syafi'i, ba'asallahu yaumal qiyamah ma'a shadiqin wa syuhada'i wa shalihin. Maka orang tersebut akan dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang shadiq seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang saleh, dan akan dikumpulkan bersama mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semua yang hadir di sini, yang berkat mengumpulkan saudaranya untuk perayaan membaca maulid Nabi Muhammad SAW, ada yang menyiapkan tempat, ada yang menyiapkan makanan, dan ada yang berbuat baik di dalam majelis tersebut. Mudah-mudahan orang yang semacam itu akan Allah bangkitkan beliau, akan Allah bangkitkan dia bersama para orang-orang yang shadiq, bersama orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang syahid, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baru setengah jam saya bicara, mungkin saya tidak mau panjang lebar. Ya, saya tidak mau panjang lebar bukan karena saya jujur. Saya kalau mau bicara, biasanya kalau ceramah selama bulan Maulid ini tidak kurang daripada 1 jam. Tapi saya melihat anak-anak ini jiwa-jiwanya masih muda semua, anak-anak masih kecil, masih semangat, tapi semangat main mereka lebih kuat. Ya, tidak apa-apa. Ya, bukan saya tidak mau lama. Kenapa? Ya, di sini juga banyak orang tua. Manusia ini sifatnya bosan. Ya, coba kita makan, kalau sampai kenyang, sampai kekenyangan bisa muntah. Begitu juga. Ya, kalau kita ini banyak-banyak mendengar, dengar sampai bosan, muntah, bukan masuk malah. Ya, khairul kalam ma qalla wa dal. Sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit dan padat. Ya, saya tidak mau bicara panjang lebar.
Ya, intinya semua antum semua di sini tahu apa itu Maulid. Maulid adalah memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan menjadi mulia karena bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan ada malam namanya Lailatul Qadar. Ya, malam-malam bulan-bulan yang lain semuanya menjadi mulia. Bulan Rajab menjadi mulia karena ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Semua itu tidak akan ada. Bulan Rajab, bulan Ramadan tidak akan menjadi mulia melainkan dengan keberkatan bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau Rasulullah lahir di muka bumi, tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Kalau tidak ada baginda Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini, tidak ada yang namanya Isra wal Mi'raj. Ya, karena itu hadirin wal hadirat, kita kumpul di sini tidak lain dan tidak bukan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Enggak. Ya. Jadi saya cabut aja nggak satu son, cabut. Terus. Jadi kita ini bersolawat kepada Nabi Muhammad di sini. Ya, kumpulnya kita ini untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena para ulama mengatakan di zaman yang penuh fitnah ini, di zaman yang penuh hoak ini, di zaman yang penuh suuzon prasangka buruk ini, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita melainkan dengan kita memperbanyak istighfar dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'atul Adawiyah ketika ditanya, wahai Rabi'atul Adawiyah, apakah engkau ingin segera meninggal dunia? Maka dijawab oleh Rabi'atul Adawiyah, saya kepingin meninggal dunia. Pasti semua orang akan mengalami yang namanya meninggal dunia, akan tetapi saya belum sanggup. Karena apa? Masih banyak dosa. Rabi'atul Adawiyah ketika beliau menjawab, ketika kita melakukan satu kesalahan, kita berkhianat kepada seseorang, kita pasti akan malu untuk berjumpa orang yang kita khianati tersebut. Lantas bagaimana ketika saya meninggal dunia, saya bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan saya masih banyak dosa. Yang mana Rabi'atul Adawiyah ini adalah orang yang luar biasa amal ibadahnya. Yang mana beliau keseharian beliau, setiap hari beliau tidak pernah tinggal bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 50.000 kali. 50.000 kali. Kalau kita ini hanya di 5 waktu sholat kita saja. Yang mana itu sudah jadi rukun sholat. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad tidak akan rugi. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam salah satu makna hadis, man asurat alaihil hajah, barang siapa yang kesusahan di dalam hajatnya, di dalam urusannya dia kesusahan, apa kata baginda Rasulullah? Fa'aksiru minas sholati alayya, maka perbanyaklah solawat kepadaku. Fa'innahu tuksiful humum wal ghumum wal kurub wa taqdilanul hajah. Siapa yang kesusahan di dalam hajatnya, kesusahan di dalam urusnya, apakah urusannya kata Rasulullah? Perbanyaklah solawat kepadaku. Karena dengan banyak solawat kepadaku akan menghilangkan yang namanya kerisauan, kegunduhan hati, kegalauan, kegelisahan yang ada di hati kita, bahkan dapat mengabulkan segala hajat. Rasulullah SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya, man sholla alayya mi'ata marrah fi yaumin illa qadallahu sab'ina hajah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, 100 hari, 100 kali dalam seharinya, melainkan Allah akan kabulkan 70 hajatnya. Arba'una hajatil akhirah wa salasuna hajatid dunya. 40 hajat akhirat dan 30 hajat dunia.
dengan 100 kali sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Kita hadir maulid ini, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali solawat saja kita kepada Rasulullah, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kali solawat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Atani Jibril yauman." Suatu hari malaikat Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah. Seraya mengatakan, "Ya Muhammad, qad ji'tuka bi bisyaratin lam atin biha ahadan min qablik." Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku datang kepadamu membawa kabar gembira, membawa berita gembira yang mana kabar gembira ini belum pernah aku bawa kepada orang nabi-nabi sebelummu. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Wahai malaikat Jibril, kabar gembira apa yang engkau bawa?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Annallaha yaqulu lak," bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadamu, "Man shalla 'alaika min ummatik 3 marrat ghafarallahu lahu. In kana qa'iman qabla ayyaqud wa in kana qa'idan qabla ayyaqum." Atau kama qala. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadamu, barang siapa yang bersolawat kepadamu daripada umatmu sebanyak 3 kali, ghafarallahu lahu, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya. 3 kali, enggak banyak. In kana qa'iman qabla ayyaqud wa in kana qa'idan qabla ayyaqum. Yang mana kalau umatmu tersebut bersolawat kepadamu sebanyak 3 kali dalam posisi berdiri sebelum ia duduk, sudah Allah ampunkan dosanya. Dan kalau dia bersolawat kepadamu 3 kali dalam posisi duduk sebelum dia berdiri, maka sudah Allah ampunkan dosa-dosanya. Kita duduk di sini sudah berapa kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Tadi kita berdiri mahallul qiyam, kita mengucapkan ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi keselamatan bagimu. Ya Rasul salam alaik, wahai Rasulullah utusan Allah, keselamatan bagimu. Ya Habib salam alaik, wahai sang kekasih, keselamatan bagimu. Salawatullah alaik, dan salawat sebaik-baik salawat dan salam kami curahkan kepadamu. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya," tidaklah salah seorang di antara kalian yang mengucapkan salam kepadaku, hatta arudda alayya ruhi illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah kembalikan ruhku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salam orang tersebut. Yang mana baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita hukumnya mengucapkan salam itu adalah menjawabnya adalah yang mana Rasulullah mengajarkan kepada kita, dan pasti Rasulullah tidak akan mengingkari apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun pasti akan menjawab salam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah Rasulullah yang mengucapkan salam kita, sedangkan salam adalah doa, waalaikumsalam, dan kepadamu keselamatan, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, saya akan menceritakan tentang keutamaan orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang pertama adalah cerita seseorang yang ahli maksiat. Ya, dengarkan baik-baik. Kita ini semuanya adalah orang yang pendosa, orang yang banyak lalai kepada Allah. Sedikit amal ibadah kita, solat kita masih banyak bolong-bolong, apalagi ibadah sunnah. Ini di dalam kitab Fawaidul Mukhtara li Saliki Thariqil Akhirah, di situ disebutkan, diriwayatkan oleh sebagian orang soleh bahwasanya ada orang soleh, orang ahli ibadah, orang soleh mempunyai tetangga, yang mana tetangganya ini
adalah orang yang sangat lalai, orang yang banyak maksiat, ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang soleh tersebut menyuruhnya untuk bertaubat. Wahai fulan, bertaubatlah engkau ini sudah lanjut usia. Apa jawab orang ahli maksiat tersebut? Saya tidak bertaubat. Tidak didengar. Sampai tidak lama dari situ, beberapa hari dari situ, ini orang yang ahli maksiat tadi meninggal dunia. Meninggal dunia. Siling beberapa hari, orang soleh tadi di dalam tidurnya mimpi, di dalam mimpinya bertemu mendapati tetangganya tadi yang ahli maksiat tadi sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam mimpinya dia saksikan tetangganya sedang mendapatkan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka ditanya oleh orang soleh tersebut, "Alas tajironi? Bukankah engkau ini adalah tetanggaku?" Betul katanya. Lah, bukankah engkau ini orang yang doyan maksiat? Orang yang sangat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh tetangganya, "Betul, saya adalah tetanggamu. Betul, saya adalah orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa sehingga engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala?" Apa dijawab oleh tetangga tersebut, orang yang ahli maksiat tersebut? "Betul, saya adalah tetanggamu yang ahli maksiat. Namun suatu hari saya tidak sengaja, saya mendengar di dalam situ ada perkumpulan suatu majelis. Saya mendengar ada ulama yang menyampaikan riwayat hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, barang siapa yang mengangkat suaranya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang menjawab solawatnya, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Sehingga ketika aku mendengar hal tersebut yang disampaikan oleh ulama yang menyampaikan daripada ceramahnya tersebut, saya di keramaian orang yang kehalaan ramai, orang yang ramai sedang berkumpul, saya mengangkat suaraku setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan mereka menjawab solawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kami, Allah terima taubat kami, Allah tutup akhir hayatku dengan husnul khatimah, dan aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat mengangkat suaranya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebelum kita tinggalkan majelis ini, ayo kita angkat suara kita sekuat-kuatnya. Jangan hanya ketika dangdutan saja, ketika karaokean saja kita pakai suara setinggi-tingginya, tapi ketika salawat kepada Nabi Muhammad kita tidak mau mengangkat suara kita. Mudah-mudahan dengan kita mengangkat suara kita salawat kepada Nabi Muhammad, Allah ampunkan dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara kita yang paling kuat suaranya, dia terlebih dahulu yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siap salawat kepada Nabi Muhammad? Siap. Hafal salawat kepada Nabi Muhammad? Tahu salawat tibil qulub? Hafal tibil qulub? Enggak hafal? Hafalnya apa? Salawat Badar. Salawat Badar hafal. Salawat Badar hafal, adik-adik. Salatullah salamullah. Hafal. Kalau tibil qulub tadi enggak hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Hafal. Hafal enggak ibu-ibu di belakang? Enggak hafal. Sholawat Badar sudah yang hafal aja. Ya. Mulai besok-besok cari, buka di YouTube tuh qasidah-qasidah, sholawatan dihafalin. Ya, Nisa Sibyan itu. Hah? Nisa Sibyan kan? Tahu kan? Apa lagi? Banyak sudah sholawat-sholawatan. Ya, jangan yang dibuka yang enggak bermanfaat aja. Ya, adik-adik hafalin sholawatan. Ya. Biar tambah cinta sama Nabi Muhammad. Siap sholawat kepada Nabi Muhammad? Siap. Semangat. Paling tinggi suaranya, dia masuk surga yang paling tinggi. Amin. Yang paling tinggi suaranya, insya Allah Allah permudah dia menikah. Amin. Yang sudah menikah, insya Allah nanti istrinya banyak di surga. Amin.
Di surga, bukan di dunia. Ya, di surga. Kalau di dunia ibu-ibu nggak ridho. Ya, di surga nanti. Insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Kayaknya paling tinggi suara saya. Oke. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Tawakkalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawakkalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adil ya Allah. Semuanya salatullah salamullah Allah salatullah ala yasin la ilaha illallah minal afati wal hikmah ilahi salimin ummah minal afati wa min hami wa min huma bi alil ya Allah. Salamullah ala taha rasulillah. Allah Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Raggat aina ya syauqan wa ritaibat darfata ishqan fa'ataitu ila habibi wa hadaya qalbu wa ritqan. Raggat aina ya syauqan wa ritaibat darfata ishqan fa'ataitu ila habibi. Salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan yang paling kencang suaranya, yang paling tinggi suaranya, cepat-cepat masuk surga. Mau cepat-cepat masuk surga? Siapa yang kepingin pertama kali masuk surga?
Berarti pengen cepet-cepet pulang ke rahmatullah. Katanya kan pengen cepat. Nggak mungkin kita masih hidup bisa di surga, meninggal dulu. Insya Allah mudah-mudahan kita yang ada di sini mati dalam keadaan husnul khatimah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika ajal menjemput, rohaninya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana tadi saya sebutkan, sakaratul maut itu, kata Rasulullah ditanya, rasa sakitnya seperti binatang yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Rasa sakitnya. Coba deh besok, ya, deh cari kambing besok, kulitin hidup-hidup. Kira-kira dia kesakitan nggak? Ya, begitulah rasa sakaratul maut kata Rasulullah. Kita tahu, kita mengenal, kita pernah mendengar ketika para wanita, bangsawan wanita yang cantik-cantik disediakan buah-buahan, apel dan sebuah pisau dan dipanggil untuk keluar Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang mana sangat ganteng. Para kaum wanita tidak sadarkan diri, mereka mengiris, memotong jari jemari mereka sampai berdarah. Mereka tak sadar. Kenapa? Ketika melihat kegantengan wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Insya Allah orang yang gemar salawat kepada baginda Rasulullah, orang yang selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan orang yang banyak salawatnya kepada baginda Rasulullah, ketika syakaratul maut datang menjemput, rasa sakitnya yang luar biasa, pedihnya luar biasa. Orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad, ruhaninya Rasulullah hadir di tengah-tengah dia. Kalaulah para kaum wanita mereka tak sadarkan diri, mengiris, memotong jari-jarinya ketika melihat kegantengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, maka orang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad tidak akan merasakan rasa sakit sakaratul maut ketika memandang wajah indah baginda Rasulullah. Kepengen tak ketika kita sakaratul maut datang menjemput kita, hadir rohnya Rasulullah, membantu kita mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kepingin perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang ahli salawat. Mudah-mudahan dengan majelis yang mulia ini, dengan majelis kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, dengan kemuliaan baginda Rasulullah, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita. Amin. Allah ampunkan dosa istri dan suami kita. Amin. Allah ampunkan dosa anak-anak kita. Amin. Allah ampunkan dosa guru-guru kita. Amin. Mudah-mudahan berkat daripada kemuliaan baginda Rasulullah, dengan keagungan baginda Rasulullah, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah permudah segala urusan kita. Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul, para syuhada wa sholihin, khususnya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Lebih kurangnya saya minta maaf kepada antum semua, dan ikhlasnya saya minta ridho dan ikhlasnya atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya minta ampun. Mudah-mudahan dengan kalau Allah ada umur yang panjang kita dapat berjumpa lagi insyaallah. Namun sebelum saya tutup, ya, khusus kepada ikhwan kaum laki-laki, ya. Kebetulan hari Senin kami buka majelis burdah. Kemarin ustadz kita hadir. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Ustadz, besok nanti hari Senin datang pula yang jamaah-jamaah di sini. Ya, hari Senin sore, ba'dal asar jam 4:30 mulainya. Majelis pembacaan burdah Imam Busiri. Burdah itu pujian-pujian kepada Rasulullah. Manfaatnya itu insya Allah, manfaat terbesarnya untuk kesehatan. Yang sakit Allah sembuhkan. Ya, bertempat di Kebun Lada. Tahu Kebun Lada? Nah, di Binjai. Ya, Rumah Sakit Bidadari maju lagi. Di samping toko berlian pancing. Ya. Kalau tahu di samping pas, di situ ada kolak durian. Dan ada empek-empek Palembang. Di atasnya ada majelis burdah.
Insyaallah ke depannya kita akan buka untuk muslimat dan akhwat juga. Insyaallah. Ya. Kami mengundang semuanya umum, terserah yang mau hadir. Enggak dipaksa, yang mau hadir silahkan, yang enggak mau hadir ya silahkan. Ya, kalau malam Jumat mau hadir maulid silahkan di pondok kita di Padang Hijau, dekat aja. Padang Hijau. Ya, tadi malam juga hadir beliau. Masya Allah luar biasa. Kalau beliau enggak hadir saya malam ini. Enggak, tetap hadir. Insyaallah kita baca doa insyaallah ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala kita baca doa maulid walaupun kita enggak paham, amin saja sudah ya, amin saja, mudah-mudahan banyak istrinya, amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.